Ya, temanya adalah pengantar menjadi para konselor paroki. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, nanti saya akan memperkenalkan pemateri kita yang sungguh cantik pada malam hari ini, ya. Nah, nanti pada saat setelah pemateri memberikan materinya, kita ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menanyakan di chat ya Bapak Ibu, nanti kami akan membantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, maka untuk mempercepat waktu saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Apakah share saya sudah terlihat? Sudah. Oke, Bapak Ibu. Yes, Mbak. Pemateri kita pada malam hari ini yang sungguh cantik ini bernama Ibu Angela Budi Indah Anggreni, PSI psikolog. Tepat sekali kan, seorang psikolog yang akan memberikan materi mengenai konselor. Nah, beliau lahir di Semarang pada tahun 1975. Ya, dan beliau benar-benar seorang psikolog Bapak Ibu, karena dari S1-nya itu di Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kita semua tahu ya Bapak Ibu kalau Universitas Katolik Tarumanegara Pak Sugiyapna. Dan lalu mengambil profesi di Universitas Sugio Pranoto yang kedua. Dan melanjutkan magister psikologinya di Universitas Tarumanegara Jakarta. Nah, Bapak Ibu, pengalamannya juga ya. Pengalamannya kita bisa lihat pada tahun 2004 sampai 2011 beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi dan Komunikasi bukan hanya di satu universitas Bapak Ibu. Kita bisa lihat di situ di Universitas Bunda Mulia Jakarta, Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, dan Universitas Mercu Buana Jakarta. Dan pada tahun 2012 sampai dengan 2015, beliau ada di HRD, dan 2015 sampai dengan sekarang sebagai owner Amarilis Consulting Semarang. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu pengalamannya ya, sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini aktivitas sosialnya beliau sebagai teman sesama dan pastoral pendamping keluarga Gereja Santo Paulus Sampangan Semarang, sebagai anggota juga di Pusat Pastoral Brayat Minulyo Semarang, dan tim KPP Gereja Katedral Semarang, sehingga kalau umat dari Gereja Katedral mungkin sudah tidak asing dengan beliau. Dan juga sebagai psikolog Tarekat Suster JMC Jakarta. Beliau ini juga sebagai penyiar radio KIS 103.2 FM di Ngobrol Seputar Psikologi. Wah, tentu saja suaranya pasti merdu sekali sebagai seorang penyiar radio. Ya Bapak Ibu, maka kita sudah tidak sabar menunggu beliau. Mari kita langsung panggilkan beliau. Mari Ibu Angela Budi Indah Anggreni, MPSI. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Kayak saya senang hari ini. Kayak rame banget gitu ya. Dari tadi saya ngikut, kayaknya, waduh, kayak serawung banget gitu ya. Semua sudah saling mengenal gitu ya. Wah. Baik Ibu, silakan waktu dan lancar kami silakan. Selamat malam. Malam. Bu Epi, saya hadir. Ya. Tadi rapat Krismas, bentar, makasih. Oke, saya mau share screen dulu ya. Oke. Ya. Nggak usah, kita nggak usah.
Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke ya. Lihat tuh. Oke, boleh saya mulai pelajarannya? Ya, Bu. Silakan. Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang pengantar menjadi para konselor paroki, gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa tidak mau di enter? Mungkin karena hujan, Bu. Aduh, di sini panas sekali, Bapak. Nggak tahu ini kok panas sekali tumben Semarang. Biasanya hujan. Oke, sebelum kita mulai, kita tahu dulu nih pengertian konseling pastoral keluarga itu apa gitu ya. Kita harus tahu dulu. Nah, jadi nanti ketika saya menyebutkan istilah, Bapak, Ibu, Romo, Suster, teman-teman semua nanti nggak bingung gitu ya. Oke, yang pertama konselor. Konselor itu apa? Atau nanti kita disebutnya para konselor gitu ya. Konselor atau para konselor. Seseorang yang memiliki keahlian untuk melakukan konseling ya. Kemudian konseli. Konseli adalah seseorang yang mempunyai masalah dan meminta bantuan kepada konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti atau Suster Romo nanti disebutnya adalah konselor atau para konselor gitu ya. Kalau yang hadir yang minta nasihat atau mau konseling gitu ke Bapak Ibu disebutnya adalah konseli ya. Kemudian konseling pastoral menurut American Association of Pastoral Counselor adalah sebuah proses di mana konselor pastoral menggunakan kearifan teologi dan psikologi untuk menolong konseli untuk mencapai keutuhan dan kesehatan. Karena kita bergerak di gereja, pasti kita tetap berdasar pada teologi, misalnya kayak doa, kemudian beberapa cuplikan dari ayat dari kitab suci, ajaran-ajaran tentang gereja itu yang dimaksud dari teologi ya. Kalau dari psikologi nanti adalah teknik-tekniknya itu seperti apa, cara mendekati konseli itu seperti apa, bagaimana kita memahami permasalahan konseli itu seperti apa, itu dari sudut pandang psikologi ya. Kemudian untuk mencapai keutuhan dan kesehatan. Kenapa harus utuh? Karena orang yang mempunyai masalah pastinya dia merasa tidak utuh, ya kan? Pasti ada sebagian jiwanya atau sebagian rasanya, sebagian pikirannya yang terganggu. Makanya dia tidak menjadi utuh sebagai pribadi yang seharusnya. Kemudian kesehatan. Ketika orang punya masalah, pasti kesehatannya terganggu. Bisa secara psikis, bisa secara fisik, ya. Kenapa bisa secara fisik? Karena biasanya kalau kita lagi banyak masalah, itu biasanya juga mengena ke psikis kita. Misalnya kita lagi jengkel sama anak kita, aduh anak ini bikin jengkel. Terus kita bisa jadi sakit kepala, kita jadi pusing, kita darah tinggi kita naik, ya. Jadi kan orang yang punya masalah itu bisa mempengaruhi keutuhan dan kesehatan seseorang ya. Kemudian konseling pastoral. Yang pertama profesional. Maksudnya adalah kita sebagai calon para konselor atau para konselor itu harus bersifat profesional. Artinya kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum terjun menangani konseli. Ya, kita harus ikut pelatihannya dulu ya. Kemudian terstruktur. Nah, terstruktur itu artinya kita itu nanti dalam organisasi ya. Misalnya kayak kita itu mau ngasih konseling jadi para konselor di paroki. Itu kan pasti ada strukturnya, ada ketuanya siapa, ada yang bertanggung jawab siapa, nanti ada timnya itu siapa saja, itu terstruktur ya. Itu artinya terstruktur. Kemudian berkesinambungan. Jadi kalau misalnya konseli ini kita ketemu sekali itu nggak mungkin selesai permasalahannya biasanya. Ketemu dengan konseli itu bisa sampai 3, 4, 5 kali, jadi tetap berkesinambungan. Tidak sekali ketemu, sudah ya Bu, sudah ya Pak, selesai ya Pak. Kita
mungkin belum sampai menggali permasalahannya itu secara dalam seperti apa. Jadi berkesinambungan. Kemudian harus formal. Maksudnya formal adalah konseling yang kita lakukan harus bersifat formal, yaitu kita melakukannya itu di dalam ruangan, ya. Terus kalau saya misalnya ketemu di parkiran atau saya ketemu di halaman gereja, orangnya curhat, saya mendengarkan, apakah itu dikatakan formal? Tentu tidak. Ya, formal artinya konseling itu dilakukan di dalam sebuah ruangan, ya. Kemudian tercatat, pasti, karena kalau kita konseling itu sebaiknya ada catatannya, ya. Tapi nanti untuk catatannya saya akan bahas di kode etik ya, untuk di belakang saja. Kemudian terencana, iya harus direncanakan. Biasanya kalau konseling itu datang, belum tentu langsung kita layani. Kalau dulu saya itu handle di katedral itu sekitar 5 tahun saya handle emo center di katedral itu, biasanya konseling datang itu dia bikin janji dulu dengan pihak sekretariatan gitu. Nanti baru ditemukan oleh kita tim para konselornya itu mau hari apa, jam berapa itu jadi terencana, tidak langsung datang langsung kita terima konseling. Kecuali memang Bapak Ibu menyediakan memang waktu, misalnya kalau dulu saya juga sempat ada yang seperti itu. Jadi setiap hari Selasa dari jam 6 sampai jam 8 malam dulu saya standby juga di katedral untuk kalau tiba-tiba ada orang yang datang. Tapi kalau modelnya kayak gitu biasanya akan susah. Kadang kita sudah standby berminggu-minggu nggak ada yang datang. Ya, giliran kita nggak standby, ada yang mau konseling. Jadi sebaiknya enaknya itu bikin janji dulu, nanti direncanakan mau pelaksanaannya kapan, gitu ya. Kemudian terevaluasi. Terevaluasi itu artinya biasanya setiap bulan atau mungkin bisa jadi 2 bulan sekali itu di tim itu dikumpulkan. Kemudian kita evaluasi sejauh mana sih apa yang sudah kita berikan kepada konseli, sejauh mana pengabdian pelayanan kita, apakah sudah bisa membantu para umat yang datang, apakah bisa membantu para konseli yang datang, kemudian sejauh mana progresnya gitu. Itu harus terevaluasi dan itu harus didiskusikan dalam satu kelompok layanan pastoral itu ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat bertanggung jawab. Makanya kita harus profesional. Kalau kita nggak profesional, susah untuk dapat bertanggung jawab. Maksudnya dapat dipertanggungjawabkan adalah nanti kalau tiba-tiba ya kadang orang itu datang ke kita, konseling ke kita, belum tentu, misalnya itu pasutri gitu ya, belum tentu ini tuh pasangannya itu mengizinkan bahwa istrinya atau suaminya itu melakukan konseling. Ya, nanti kan setiap orang itu harus mengisi info konsen. Nah, info konsennya itu yang kita jadikan senjata untuk dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kan kita bisa tunjukkan nih info konsennya. Ini loh Pak, atau ini loh Ibu, bahwa pasangan Ibu sudah menandatangani info konsen dan bersedia melakukan konseling terhadap kami. Jadi memang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus bikin pertanggungjawaban juga kepada romo paroki. Ya, apa yang sudah kita kerjakan itu kita laporkan, kita diskusikan juga dengan romo paroki. Ini pertanggungjawaban kita pelayan dalam pastoral ya. Kemudian sikap, keterampilan, dan fungsi para konselor pastoral keluarga. Siapa dia yang bisa jadi para konselor? Siapa ya kira-kira ya? Orang yang bisa mendengarkan. Kalau nggak bisa mendengarkan, jangan sekali-kali ngelamar jadi para konselor. Ya, mendengarkan itu tidak mudah. Ya, harus ada keahlian tertentu untuk mendengarkan. Ya. Kemudian orang yang siap dan punya waktu, ya kan? Nanti kita daftar gaya-gaya. Aku mau daftar jadi para konselor. Giliran sudah dikasih konseling, waduh, aku repot ngurusin anakku. Waduh, aku repot kerja. Waduh, aku repot ngurusin suamiku. Waduh, aku capek. Ya artinya Anda tidak bisa menjadi para konselor, gitu ya. Karena para konselor adalah orang yang siap dan punya waktu, ya.
Kemudian orang yang mampu membantu. Sebenarnya semua orang bisa membantu. Cuma yang membedakan adalah mau atau tidak. Ya, kalau mau pasti dia akan mau belajar. Kalau tidak, ya nggak akan bisa membantu gitu ya. Jadi orang yang mampu membantu. Kemudian orang yang sukarela dan tidak memanfaatkan. Bapak, Ibu, Romo, Suster, terkadang dalam pelayanan orang memanfaatkan sarana untuk para konselor menjadi para konselor itu besar sekali kemungkinannya. Dan itu celahnya sangat besar. Ya, makanya saya menekankan di sini tidak memanfaatkan, ya, karena ketika kita menghadapi konseling, ya, ketika konseling itu ternyata ini bisa menghasilkan cuan nih, ini ternyata kasus ini bisa menghasilkan uang nih, akhirnya kita tarik, bisa jadi tarik misalnya kayak saya kan punya konsultan, tak tarik aja ke konsultanku supaya dia bisa konseling saja di kantorku, bisa bayar. Bisa jadi, kasus ini berbau misalnya hukum gitu. Wah, kayaknya ini punya peluang nih kalau saya handle secara pribadi kan saya dapat penghasilan tambahan. Nah, itu yang tidak dibenarkan ketika kita terjun dalam para konselor. Namun, beberapa oknum masih menggunakan celah-celah ini untuk keuntungan pribadinya. Jadi ketika Bapak itu punya pemikiran, wah ini ada celah, tolong jangan pernah jadi para konselor. Sebaiknya mundur, ya. Itu pesan saya. Nah, kemudian sikap para konselor itu apa? Empati. Iya dong, kita harus empati. Empati itu artinya kita bisa memahami konseli itu. Ya, kita bisa memahami bagaimana perasaannya, bagaimana kedukaannya, bagaimana menderitanya. Kita seolah-olah menjadi dia. Jadi kita tahu, seperti itu ya. Ternyata sedihnya seperti itu. Ternyata terlukanya seperti itu. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita punya empati terhadap konseling. Ya, kemudian tertarik. Ketika ada konseling datang, terus kita ketika menghadapi muka kita nggak enak, muka kita bekatut, pokoknya jelek banget gitu ya. Kita tidak menunjukkan ketertarikan terhadap konseling. Konseling ini semakin insecure, semakin dia ngerasa aku tuh lagi ada beban, tapi kok orang digatek ya, kok ketoknya orang tertarik sama masalahku ya, ada apa? Ini dia akan semakin terbebani, ya. Dia mikir, waduh memang aku ini orang paling menderita, memang aku ini tidak pantas ditolong. Apakah kita tidak jahat kalau sampai kita menimbulkan konseling itu punya pemikiran seperti itu, ya? Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu tertarik akan cerita, akan masalah dari si konseling siapapun yang datang ke kita, ya. Kemudian percaya pada proses. Konseling tidak bisa, saya bilang ya, konseling tidak bisa satu kali selesai, tidak mungkin. Bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu mungkin, ya. Kita jenuh pasti. Ketika masalah itu tidak selesai-selesai, pasti jenuh. Nah, tapi kita harus yakin dulu. Kita kembali lagi, kita percaya pada proses, ya kan? Misalnya kita jatuh, ya kan? Terluka. Untuk diobati kembali sembuh, itu kan pengobatannya nggak sehari sembuh. Pasti beberapa kali pengobatan baru bisa sembuh lagi. Nah, itu kan ada proses. Sama halnya dengan konseling. Konseling itu selalu ada prosesnya. Ya, kita harus percaya akan ada proses yang membaik. Kemudian terbuka. Maksudnya terbuka, kita itu mau menerima, kita mau memahami masalah-masalah yang dikemukakan oleh si konseli, ya, terbuka. Jadi kita tuh kayak enggak kayak apa ya? Kayak ada tameng, kayak ada tembok di diri kita dulu, kita tuh kayak ada stigmata, kayak ada stigma, wah iki mungkin bosen nih. Wah, wong iki tuh enggak jelas. Ini kebanyakan masalah. Enggak bisa. Kita harus bersikap terbuka terhadap siapapun. Dan kita tidak bisa memilih siapa yang datang ke kita. Siapapun itu, permasalahan apapun, kita harus terbuka, kita harus siap, ya. Kemudian spontan. Spontan artinya ketika konseling datang, terkadang dia itu tidak bisa ngomong. Karena saking banyaknya beban di pikirannya, saking banyaknya beban di hatinya, jengkel, pengen nangis,
dia terkadang nggak bisa ngomong. Nah, sebagai para konselor, tugas kita adalah kita bisa spontan, misalnya mencairkan suasana, kita bisa spontan menanyakan beberapa pertanyaan supaya dia mau cerita, konseling ini mau cerita ke kita. Jadi memang ataupun ketika dia cerita gitu, misalnya bulat ceritanya itu bulat. Nah, kita harus bisa spontan itu oh intinya ini ya Bu, oh permasalahannya ini ya Bu. Kita memang harus spontan. Supaya bisa spontan, kuncinya adalah kita juga bisa mendengarkan ya. Kalau kita nggak mendengarkan ceritanya, kita nggak mungkin bisa spontan. Ya, mendengarkan artinya bukan oh dia cerita kita cuma dengerin aja, tapi mendengarkan itu juga mengingat. Ya, kalau kita nggak mengingat itu bukan mendengarkan yang sebenarnya. Ya, dan ikut merasakan dan ikut berempati itu sebenarnya adalah mendengarkan yang benar. Kemudian tulus hati. Kalau kita jadi para konselor, kita harus benar-benar tulus nih. Kita sudah oke, aku komitmen mau jadi para konselor. Jadi memang harus tulus gitu. Segala cobaan itu banyak, segala para haters itu mungkin juga akan ada gitu loh. Tapi kita tetap sudahlah kita tulus gitu loh. Aku sudah niat engson mau membantu, ya sudah aku akan tulus hati membantu dia apapun yang terjadi gitu ya. Kemudian kenal diri atau sadar diri. Kalau memang kita tidak mampu, ternyata kita nggak mampu nih menghandle masalah konseling yang datang ke kita sadar diri. Kita boleh ngomong sama si konseli itu, Bapak, Ibu, maaf, ternyata saya belum mampu membantu Ibu dalam permasalahan Ibu. Nanti kita referensikan ke teman saya, dicarikan yang lebih ahlinya, gitu ya. Jadi kita kenal diri, jangan ngerasa wah aku nih para konselor berarti aku sudah tahu segalanya, aku bisa segalanya. Wah gampang, nanti apa aja aku pasti bisa. Kalau memang tidak bisa, ya saya mohon tetap kita sadar diri. Saya pun ketika ada konseling yang memang saya tidak bisa handle, saya tidak segan juga untuk mengirim ke para konselor yang lain. Atau misalnya kalau memang itu klien saya nggak bisa, saya akan refer ke psikolog yang lain. Nah, itu artinya kita kenal diri, kita sadar diri, kita mampu nggak sih gitu ya. Jangan memaksakan ketika kita tidak mampu. Kemudian holistik, melihat dari segala segi kehidupan, sebab krisis kehidupan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan konseling. Permasalahan misalnya gini, oh anak ini bolos nih, nggak mau sekolah. Terus ibunya datang bersama anaknya, Bu, ini anak saya ini nakal, dia bolos. Sudah, kita itu mindsetnya, oh Yuki anak ini malas, anak ini bolosan. Berarti anak ini karena bolosan, berarti dia anak ini anak nakal, anak malas. Ya sudah, padahal tidak bisa. Ketika kita mau membantu si anak merubah perilaku si anak itu, kita harus tahu holistiknya. Kita harus tahu menyeluruh kenapa anak ini sampai membolos. Pasti ada sebabnya. Nah, maksudnya holistik berarti kita membuka semua permasalahan yang ada dalam kehidupan si anak ini, gitu ya. Itu artinya holistik. Jadi secara menyeluruh. Tidak ibunya ngomong gitu kita percaya aja, tapi kita harus mendalami lebih dalam. Kenapa anak ini bolos sekolah, gitu ya. Kemudian universalistik, menghargai perbedaan keberagaman SARA. Terkadang konseling datang tidak selalu hanya umat kita. Saya punya beberapa pengalaman itu di katedral, itu yang datang tidak hanya umat katedral, ya, dan tidak hanya yang beragama Katolik. Terkadang agama Kristen ada datang, agama Muslim saudara kita yang Muslim ada, yang Buddha ada, ya. Kan kita nggak boleh milih, ya kan kita nggak boleh. Ah kamu bukan orang paroki sini, berarti nggak boleh konseling dengan saya, tidak bisa. Tapi mungkin nanti kembali lagi ya kebijakan dari pihak paroki masing-masing gitu ya. Kalau dulu saya di katedral, saya tidak membatasi hanya umat katedral saja tidak. Jadi banyak sekali orang yang Muslim pun datang ke katedral. Ya kita nggak bisa membedakan gitu loh. Kita nggak boleh memilih gitu. Oh kamu nggak seagama dengan saya nggak bisa. Oh kamu nggak rasnya nggak sama saya. Oh, nggak boleh konseling dengan saya, nggak bisa. Kita tetap harus menghargai keberagaman, ya. Kemudian otonom, bebas menjadi diri sendiri, ya.
Jangan kita menjadi para konselor itu akhirnya menjadi bukan diri kita. Misalnya gini, para konselor itu dituntut untuk orang yang misalnya kalau ngomong itu harusnya pakai bahasa apa, misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita sendiri tuh cara ngomongnya nggak seperti itu, nggak nyaman dengan keadaan seperti itu. Itu akan mengganggu proses ketika kita konseling, ya. Jadi jadilah diri sendiri. Jadi supaya nanti tuh nggak nge-lag ketika kita nanti si kliennya atau si konselingnya ini ngomong, mengungkapkan permasalahan, kita nggak nge-lag karena kita ngerasa, aduh piye tuh, kok aku kok nggak bebas ya, aku kok nggak bisa begini ya, aku kok nggak bisa jadi diri sendiri. Itu malah kita milah mikir diri kita sendiri, hanya nggak fokus dengan permasalahan si konseling. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, ya. Oh, caraku memang seperti ini, cara ngomongku seperti ini. Tapi ya cara ngomongnya bebas kita, tapi tetap ada tata keramanya, ya. Mungkin oh kalau saya itu kan tipenya banyak ketawanya, mungkin ya kayak gitu. Ya mungkin di beberapa konseling itu ada sedikit-sedikit tertawanya gitu ada gitu ya. Jadi kan bisa, oh aku tuh kalau nggak boleh ketawa sama sekali, waduh kan repot gitu. Tapi juga kita menyesuaikan dengan yang diceritakan konseling. Kalau memang dia lucu ceritanya, dia tertawa ya kita ikut tertawa gitu loh ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian itu, nah ini peringatan sebagai para konselor. Konseling tidak boleh dipaksakan. Nah ini yang sering terjadi adalah seringkali saya di lingkungan saya atau sekarang saya lebih aktif di stasi gitu ya. Itu banyak yang ngomong gini, misalnya ketua lingkungannya atau ketua wilayahnya atau ada orang-orang tertentu gini, Mbak itu diparani Mbak, orang itu tuh penuh masalah loh Mbak, dia tuh punya masalah, Mbak diparani, Mbak dikonselingi. Itu tidak bisa. Ya. Konseling tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Kalau konseling dipaksakan nanti saya datengin misalnya ke rumahnya dia bingung, loh Anda tuh siapa? Anda kok ikut campur masalah saya? Anda wewenangnya apa? Saya nggak butuh bantuan Anda. Ya malah wirang loh kita, ya kan? Dan hasilnya juga akan tidak maksimal, ya. Jadi konseling itu biarkan si konseling ini punya kesadaran datang kepada kita. Bukan kita mendatangi umat-umat yang bermasalah kita konselingi, tidak bisa. Ya, ini yang sering-sering terjadi permasalahan salah mengerti itu seperti ini. Jadi kita kan jadi para konselor di paroki. Berarti kalau ada umat yang bermasalah kita harus datangin ke rumah-rumah, kita konseling. Oh, tidak bisa. Ya. Oke, sekali lagi konseling tidak boleh dipaksakan. Kemudian, konselor harus membantu konseling memperhatikan alternatif solusi yang ada. Ya, jadi kita itu membantu si konseling ini punya ide apa sih, punya insight apa sih supaya bisa memecahkan permasalahannya. Kita membantu, misalnya dia punya solusi A, solusi B, solusi C, misalnya dia sudah mengungkapkan solusi-solusinya itu ya. Kita tuh nanti tinggal kalau menurut Ibu solusi A itu negatifnya apa ya Bu? Terus efeknya apa ya Bu? Jadi kita hanya membantu dia mengenal, kalau aku solusinya ini, efeknya ini, dampaknya ini, solusi B seperti ini, tetap keputusan nanti penyelesaian masalah di tangan konseling, bukan di tangan konselor, ya. Kemudian, apabila proses konseling tidak berhasil maksimal, konselor tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sebab yang menentukan keberhasilan sebuah proses konseling berpusat pada konseling itu sendiri. Ya, jadi kalau masalahnya nggak selesai, Bapak Ibu jangan ngerasa terbebani, ya. Karena apa? Mungkin yang di-handle itu nggak cuma 1, 2 konseling, bisa jadi banyak gitu ya. Apalagi mungkin kan Ibu jangan ngerasa, aduh aku tuh bodoh banget ya, aduh ini aku nggak bisa nolong sih, padahal aku sudah niat loh, tapi kok aku nggak bisa banget. Jangan ngerasa terlalu bersalah ya, karena bisa jadi permasalahan tidak selesai karena juga peran si konseling ya. Karena mungkin dia nggak mau berubah, dia nggak niat ada perubahan untuk perilakunya gitu ya. Nah, kemudian keterampilan konselor mendengarkan ya seperti tadi saya jelaskan.
mendengarkan adalah kunci utama ketika jadi para konselor ya. Jadi memang kita harus bisa benar-benar mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar oh dia cerita saya melihat, udah oh dia cerita apa numpang lewat ya tidak ya. Jadi ketika dia masuk ke telinga kanan itu ya menetap dulu di pikiran kita, di hati kita itu baru nanti adalah beberapa yang keluar dari kuping kiri kita gitu ya. Tetap kita ada intensinya, kita memperhatikan, kita mengingat apa yang diceritakan. Kemudian memperjelas atau mencocokkan pemahaman kita dengan perasaan atau pengalaman konseli. Misalnya gini, konseli itu kalau cerita itu kan bulet gitu ya, itu tuh kayak benang ruwet kan ya, ya itu kayak benang ruwet kan, ibaratnya gitu. Karena apa dia tuh bingung, aku kok jengkel ya, ini masalahku begini kok nggak selesai-selesai, aku berpengaruh begini. Dia tuh nggak tahu mana dulu yang harus diselesaikan atau mana dulu yang harus diceritakan nih gitu. Nah, tugas kita sebagai para konselor, kita harus bisa memperjelas. Jadi kita cocokkan, apakah yang dimaksud, apakah yang dirasa si konseli itu sama dengan kita. Misalnya gini, oh ternyata ibu merasa jengkel ya dengan masalah ini. Nah, bener nggak jengkel nggak? Jangan-jangan memang dia intonasinya aja yang tinggi. Bisa jadi dia bahasanya aja atau cara ngomongnya aja yang nyablak, ternyata dia emosinya nggak jengkel. Padahal kita mikirnya jengkel. Wah berarti kan itu ada miss ya. Nggak bisa. Kita memang harus mencocokkan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu harus sama gitu, sama dengan si konseli supaya kita bisa lebih memahami apa yang ada dirasakan oleh si konseli. Makanya kita perlu memperjelas. Ya. Kemudian yang ketiga memantulkan perasaan, pengalaman, isi pembicaraan. Jadi kan nanti si konseli ini cerita ya, ngalor ngidul balik ngetan gitu ya, cerita bulet gitu ya. Kemudian wah perasaannya segala macam. Nanti tugas kita itu memantulkan itu artinya kita kayak memberi istilah baru terhadap apa ya, dengan kata-kata kita, misalnya ini jengkel gitu, jengkel dengan masalah rumah tangganya, gitu ya. Nah, memantulkannya tuh contohnya gini, oh berarti ibu tidak bersedia untuk bercerai ya dengan suaminya. Padahal dia tidak mengatakan pengen bercerai, cuma bisa jadi suami saya itu selingkuh, suami saya itu udah nggak perhatian sama saya tuh sampai lelah, tapi saya tuh pengen bertahan dengan dia. Suami saya tuh nggak peduli dengan anak-anak, tapi saya tetap bicara dengan anak saya bahwa bapaknya itu sebenarnya sayang sama anaknya. Nah, itu kan sebenarnya intinya bahwa si istri ini walaupun sang suami misalnya berselingkuh, misalnya tidak peduli lagi, tapi tidak ingin bercerai. Nah, bapak ibu tugasnya adalah membuat kesimpulannya itu dengan bahasa bapak ibu sendiri. Ya, itu artinya dari memantulkan. Kemudian menafsirkan apa yang dialami, apa yang dipikirkan konseli itu kita harus bisa menafsirkan ya. Misalnya gini. Waduh, orang ini misalnya lagi dalam keadaan benar-benar tertekan gitu ya. Benar-benar tertekan dengan permasalahan misalnya KDRT, dia mengalami KDRT dari pasangannya ya. Tapi cara bicaranya pun nggak jelas gitu ya. Bingung, dia tuh bingung. Aduh, terus menafsirkan, oke kira-kira yang dimaksud ibu itu apa ya? Yang dimaksud bapaknya tuh apa ya? Kok dari tadi kok dia mengulang-ulang kata, saya kecewa, saya kecewa. Nah, kecewanya tuh kecewa apa ya? Permasalahannya apa ya? Penyebabnya apa ya? Efeknya apa ya? Kita berusaha menafsirkan dari kata kecewa yang diulang-ulang. Jadi biasanya ketika konseling datang ke kita akan ada beberapa kata atau akan ada beberapa kalimat yang akan diulang-ulang. Ya akan menjadi penekanan. Nah, itulah biasanya yang harus kita perdalam, harus kita tafsirkan. Ya. Kemudian mengarahkan. Kan orang datang ya bingung. Permasalahannya tuh saking banyaknya, saking bulete gitu bingung. Nah, kita sebagai para konselor harus bisa mengarahkan. Misalnya gini, oke Ibu, setelah mendengar beberapa cerita dari Ibu, oke kita akan berdiskusi dulu atau kita akan silakan Ibu menjelaskan permasalahan dari putra A. Jadi anaknya dulu. Terus, oh di pertemuan selanjutnya oke,
kemarin kita sudah bicara dengan mengenai putra ibu yang A. Bagaimana kalau kita hari ini membicarakan masalah putra ibu yang B? Jadi kita yang mengarahkan. Jadi sebelum memulai konseling kita mengarahkan dulu. Kita mau bicara apa nih hari ini? Gitu. Tapi itu dilakukan setelah sesi kedua, tidak bisa di sesi pertama, gitu ya. Karena sesi pertama biasanya itu masih perkenalan, masih yang gambaran luas permasalahannya apa, belum mulai menjurus. Nah, di pertemuan kedua, ketiga, atau selanjutnya baru kita bisa mengarahkan, kita mau bicara apa dulu nih, kita mau bahas apa dulu nih, permasalahan yang mana dulu nih, ya. Itu artinya dari mengarahkan. Kemudian memusatkan. Nah, artinya memusatkan adalah nanti biasanya kan kita sudah mengarahkan nih, oke kita akan bicara masalah si anaknya, misalnya kayak tadi anaknya yang membolos, anaknya yang nggak mau sekolah, gitu-gitu kan kita sudah mengarahkan untuk bicara soal anaknya aja gitu ya. Kita pertanyaan-pertanyaan kita itu akan semakin memusatkan gitu. Oh kenapa ya Bu? Boleh Ibu cerita, anak Ibu kenapa tidak mau sekolah? Apakah Ibu mengingat hari apa saja anak itu tidak mau sekolah? Bisa jadi anak itu nggak mau sekolah karena mungkin menghindari pelajaran tertentu atau menghindari guru-guru tertentu di kelasnya, ya. Bisa jadi akhirnya dia nggak mau sekolah, bisa jadi dia nggak suka dengan pelajaran tertentu, akhirnya dia nggak mau sekolah. Ya, kita mulai pertanyaan-pertanyaan itu memusatkan supaya lebih fokus si ibu ini lebih jelas nih permasalahannya apa, gitu ya. Kemudian meringkas dari semua cerita si konseling, kita harus mampu meringkas. Oh intinya permasalahannya tuh ini toh. Kita harus bisa meringkasnya, ya. Kemudian kita memberi informasi atau nasihat. Namun perlu diingat, memberi nasihat diusahakan jangan sampai terjadi, ya. Konseling itu bukan kita nasihati, sebenarnya bukan. Ya. Boleh kita nasihati hanya di momen-momen tertentu yang memang ketika dia lag, benar-benar nggak ngerti, dia buntu, nggak ngerti mau apa, baru kita nasihati. Dan itu pun kita harus sangat hati-hati ketika menasihati konseling. Tidak semua orang mau dinasihati. Ya. Apalagi orang bermasalah, dia akan sangat sensitif. Jadi sedapat mungkin tidak memberi nasihat, tetapi kita membantu si konseli ini memecahkan permasalahannya sendiri dengan tadi kan alternatif A, alternatif B, alternatif C, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dia mengambil alternatif A, misalnya alternatif A dia gagal berarti dia harus melakukan alternatif B, terus kalau gagal lagi dia harus bagaimana, kita hanya memicu atau kita membantu si konseli ini bisa menemukan ide-idenya, ya. Diusahakan tidak menasihati. Namun seringkali yang terjadi kenyataannya adalah konseling, kita ngerasa sok pinter, kita ngerasa sok dewa, kita para konselor paroki yang wow, yang hebat, yang nggak semua orang bisa. Kita itu jiwa kita itu mulut kita tuh pengen segera nasihati. Kita ngerasa sok bener, kita ngerasa sok wise, kita ngerasa sok pinter sendiri. Mulut kita tuh pengennya hawan itu pengen nasihati. Padahal sebaiknya tidak, ya. Sebaiknya tidak dilakukan kecuali benar-benar terjepit. Tapi kenyataannya sering sekali tuh kalau orang datang konseling itu mah yang ada tuh dinasehati. Kalau yang terjadi ke Anda, Bapak Ibu Suster Romo itu menasehati, itu komunikasinya hanya searah, si konseling hanya mendengarkan gitu, ngerasa dikotbahi, ngerasa diajari. Aduh, kadang ngerasa, aduh kok aku kok malah nggak nyaman ya. Terkadang orang terlalu banyak dinasihati akan tidak nyaman dengan kita, ya. Oke. Kemudian mengajukan pertanyaan. Setiap para konselor harus cermat, harus pintar dalam mengajukan pertanyaan. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu, supaya kita bisa menggali permasalahan apa yang dialami oleh si konseling. Ya, mengajukan pertanyaan itu memang harus benar-benar banyak latihan. Semakin tinggi jam terbang, itu akan mudah sekali mengajukan pertanyaan. Bukan berarti, saya tuh baru gabung jadi para konselor, aku nggak berani, aku malu, aku nggak bisa tanya kok, nanti aku mau nanya apa ya? Ya latihan, jangan pernah takut, tetap latihan untuk meningkatkan jam terbang. Ya, nanti kalau sudah banyak konselingnya nanti akan terbiasa.
menantang. Menantang di sini bukan artinya ayo gelut sama aku, ayo nanti pukul-pukulan, tidak. Ya, artinya menantang adalah ketika proses konseling ini sudah berlangsung 2, 3, 4, ternyata kita ngerasa, oh masalahnya sudah selesai nih, oh si konseling sudah tahu nih permasalahannya, dia sudah mulai membaik, dia sudah mulai sehat nih. Kita tantang, Bapak, Ibu, ternyata permasalahan kita atau pertemuan kita sudah cukup sekian. Saya melihat Bapak atau Ibu sudah mampu menyelesaikannya. Nah, bagaimana kalau konseling ini kita selesaikan di sesi ini, Bu? Ya, kita berani gitu loh. Kita berani menantang bahwa si konseling, oh ya aku sudah tidak ada ketergantungan nih. Terkadang konseling itu tergantung sama si konselornya. Siti ada masalah, telepon kita. Siti ada sedikit masalah, WA kita. Aduh Bu, kok aku begini terus aku harus bagaimana? Bu, kalau ini seperti apa? Nah, kita secara perlahan harus bisa memutus mata rantai ketergantungan si konseling itu terhadap si konselor. Ya, jadi kita tanya, oke ternyata Ibu sudah bisa menjalani semua, Ibu bisa menyelesaikan semua, berarti sesi konseling kita akhiri ya Ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita memberi tantangan kepada si konseling kita. 5 fungsi konseling: menyembuhkan, mendukung, membimbing, memulihkan, dan memelihara. Kita mulai dari menyembuhkan. Menyembuhkan atau healing, mengatasi kerusakan yang dialami orang dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan membimbingnya ke arah kemajuan di luar kondisi yang terdahulu. Ada orang datang pasti punya masalah ya, punya sakit, ibaratnya sakit di hatinya, sakit di pikirannya, sakit di emosinya. Nah, kita membantu menyembuhkan rasa sakit yang ada itu ya, supaya menjadi sehat ya. Kemudian mendukung, membantu mempertahankan pemulihan yang telah terjadi. Kan tadi sudah sembuh ya. Kalau sembuh itu tidak di-maintain, tidak didukung ya, itu akan mudah sakit lagi. Misalnya gini, misalnya ada anak yang nanti misalnya ada yang datang itu kecanduan gadget ya. Kita sudah konselingi si anak ini sudah mulai berubah membaik gitu, sudah mulai mengurangi tidak pemakaian gadgetnya, sudah tidak kecanduan lagi. Nah, kita sebagai konselor itu juga mendukung gitu loh. Kita mendukung, oke kita memberi support, oke ternyata tanpa gadget kamu sudah berhasil ya. Tidak apa-apa kan nggak pakai gadget ternyata bisa ya gitu. Namun ingat, nanti mendukung itu tidak hanya tugas dari si para konselor, tetapi juga lingkungan keluarganya dia juga harus ikut mendukung untuk mempertahankan pemulihan yang terjadi pada si konseling kita. Misalnya kita minta tolong ke orang tuanya, Bapak Ibu mohon ya, Bapak Ibu kalau bisa juga mengurangi pemakaian gadget, soalnya putra-putrinya ini sudah mulai bisa mengurangi pemakaian gadget, sudah tidak ada ketergantungan. Jadi Bapak Ibu diusahakan juga tidak menggunakan banyak waktu gadgetnya di depan putra-putrinya. Jadi kita ada kerjasama dengan keluarganya. Nah, kemudian membimbing, membantu orang yang berada dalam ketenangan dalam mengambil pilihan yang pasti. Nah, misalnya kan tadi sudah sembuh, kemudian sudah di-maintain, kemudian membimbing. Oh, dia kan berarti kalau orang ini kan posisinya sudah mulai punya pemikiran, sudah mulai nggak kalut lagi, sudah mulai bisa berpikir gitu ya. Kita bimbing, kita mau kemana? Apa yang mau dilakukan? Apa keputusannya mau apa? A, B, C, mau kemana? Kita membimbingnya ya. Kemudian memulihkan, usaha membangun kembali keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang membuat konseling mampu mengontrol hidupnya. Nah, tadi dia sudah sembuh, dia sudah di-maintain, dia sudah tahu mau apa, memulihkannya itu semakin pulih ya, semakin kita itu menguatkan bahwa dia sudah bisa hidup lagi di masyarakat dengan baik. Dia bisa menjalankan tugas-tugas semestinya dengan baik, gitu ya. Kemudian memelihara. Nah, misalnya konseling itu sudah selesai. Apakah berarti kita tidak perlu menyapa si konseling itu lagi? Beberapa saat itu boleh kita menyapa lagi. Ya, ya. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat kan? Gitu. Jadi masih ada
pemeliharaan terhadap hubungan antara si para konselor dengan si konseli ya. Jadi kemudian kita mendukung si konseli ini menjadi kayak seperti survivor gitulah. Jadi si konseli ini juga mampu memberi inspirasi kepada orang lain bahwa kalau misalnya aku depresi itu aku bisa sembuh loh. Ketika aku sembuh aku bisa memberi influence yang baik kepada lingkunganku. Jadi dia didukung, ayo Anda bisa loh menginspirasi orang bahwa kalau punya masalah seperti ini, terpuruk seperti ini tuh kita bisa bangkit lagi kalau kita mau. Nah, kita dukung orang supaya bisa menginspirasi orang lain yang mungkin punya masalah yang sama ya. Nah, mengapa orang datang konseling? Wah, pasti bulet dong ya. Aduh, bulet nih masalahku ki opo to? Wah, men to ya bisa jadi emosional, bisa jadi masalah sosial, nggak punya uang, finansial yang kakean utang itu terus permasalahannya seperti apa pemecahannya, kemudian akademik, lingkungan nggak bisa hidup dengan lingkungan, ngerasa kok lingkunganku jahat sama aku, kok kenapa lingkunganku nggak bisa nerima aku, biasanya seperti itu. Atau bisa spiritual, kok aku ngerasa hatiku kering ya, kok ngerasa aku nggak deket dengan Tuhan ya. Nah, bisa jadi mungkin fisik mungkin seperti yang stroke misalnya atau luka yang nggak sembuh-sembuh atau para penyintas COVID itu kan fisiknya nggak enak, itu bisa berpengaruh juga kepada psikisnya ya. Jadi masalahnya tuh bisa macam-macam kenapa orang bisa menjadi atau orang datang untuk menjadi konseling. Nah, biasanya di paroki itu kita menjadi para konselor itu akan banyak melibatkan tidak hanya dari psikolog saja, bisa jadi dari kesehatan. Kalau dulu tuh saya ada kesehatan, ada hukum, ada pendidikan, ada ekonomi. Jadi kita nanti akan salurkan sesuai kebutuhan si konselingnya. Ya, tidak, oh konselor, para konselor itu harus psikolog, oh harus punya latar belakang sekolah bimbingan konseling. Tidak, ya. Siapa yang mau, siapa yang punya waktu, siapa yang pengen membantu, itu semua bisa, ya. Lebih baik para konselor itu dari berbagai macam keahlian. Jadi nanti akan lebih banyak umat atau konseli yang datang yang bisa kita bantu. Bagaimana konseling terjadi? Bisa jadi persahabatan, perjumpaan dengan sahabat, sudah lama tidak ketemu, bisa jadi tiba-tiba ketemu dia curhat permasalahannya, bisa jadi ya kan. Kunjungan keluarga, ketika kita mengunjungi keluarga kita, mengunjungi keluarga besar kita, pasti salah satu di antara mereka tuh mungkin punya masalah. Nah, itu konseling bisa terjadi. Kemudian konseling via telepon, mungkin karena sekarang banyak masa pandemi, banyak juga langsung konselingnya modelnya online, kayak gitu. Kemudian waktu retret, ya. Nah, ada orang yang curhat atau orang yang pengen punya masalah nih, pengen konseling, ya. Atau model konseling formal yang datang ke ruangan. Jadi konseling itu bisa terjadi dari mana saja, dari berbagai macam, ya. Kemudian tahap dan proses teknik konseling. Pertama, menciptakan hubungan kepercayaan. Konseling datang, kalau kita tidak bisa menimbulkan atau menciptakan hubungan kepercayaan, konseling tidak mau cerita sama kita. Dia akan tertutup, ya. Terus kita mau bantu apa kalau dia tertutup, ya kan? Kita harus bisa menimbulkan, menciptakan suasana supaya konseling ini percaya dengan kita. Ya, kemudian mengumpulkan data. Dia tuh masalahnya apa saja sih? Penyebabnya tuh apa aja sih? Efeknya apa saja sih? Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menyimpulkan masalahnya tuh apa? Sumber masalahnya tuh apa sebenarnya? Kenapa orang ini bermasalah? Sumbernya apa sih? Kita harus bisa mendiagnosa atau kita mampu menyimpulkan. Kemudian kita setelah kita mendiagnosa, sumbernya ini, kita bikin treatment planning. Karena dia seperti ini berarti dia harus melakukan misalnya konseling berapa kali atau dia harus melakukan perubahan perilaku ini. Nah, kita melakukan treatment planning. Kemudian setelah kita rencanakan kita mau ngapain aja, kemudian tindakannya tuh mau kayak apa. Ya. Kemudian kita actionnya tuh kayak apa. Setelah kita action, kita review apakah yang kemarin sudah kulakukan mendampingi si konseling ini ada kemajuannya enggak ya? Ada perubahan perilaku enggak ya? Ada perubahan misalnya emosinya menjadi lebih stabil enggak ya?
kita evaluasi. Setelah kita review, kita evaluasi. Misalnya, oh yang ini ternyata aku salah nih, ternyata aku salah menduga nih. Waduh, berarti aku harus seperti ini nih. Kita evaluasi lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa benar maksimal membantu si konseli. Setelah itu, setelah selesai semua dievaluasi, oh ternyata baik-baik saja. Oh berarti oke, ini ternyata konselingnya sudah selesai. Berarti kita bisa memutuskan hubungan dengan si konseli ini bahwa konseling sudah selesai ya. Jadi pertama itu kalau bahasa psikologinya itu kalau yang pertama itu rapot, pendekatan. Kita harus mendekati, bisa mengenal orang itu mau percaya dulu, mau mengenalkan siapa dia. Kita terbuka tadi seperti tadi bilang ya, saya bilang tadi ya, kita harus empati, kita harus tulus, itu harus jelas. Jangan kita, saya tuh empati loh sama Bapak, saya tuh benar-benar perhatian sama Bapak. Tapi ketika si konsel ini cerita, mata kita kemana-mana. Body language kita tidak menunjukkan ketertarikan terhadap si konseling yang datang kepada kita. Ya itu orang nggak akan percaya dengan kita. Terus kalau kita nggak pintar menggali pertanyaan, nggak pintar tanya ke hal-hal tertentu gitu, atau memancing dia untuk cerita, ya kita nggak bisa mengumpulkan data. Ya, untuk itu kita harus bisa menyusun pertanyaan. Kira-kira aku mau nanya apa nih, supaya apa yang aku inginkan nih datanya terkumpul nih, gitu. Ya. Oke, itu tahapan-tahapan dari konseling. Teknik konseling itu banyak sekali. Kalau di psikologi itu banyak sekali. Kita aja belajar 1 semester aja kayaknya nggak cukup gitu. Apalagi ini waktunya cuma sedikit ya. Jadi saya cuma akan mengambil beberapa saja. Psikoanalisa, pokoknya ada Freud, Carl Jung gitu ya. Konseling dibantu untuk memproyeksikan segala perasaan atau pikirannya terhadap konselor dengan harapan konflik batin terangkat dari alam bawah sadar. Psikoanalisa itu intinya adalah kita menggali masa lalu dari si konseli. Ya, apa sih yang terjadi masa lalunya tuh apa sih? Apa sih trauma-trauma yang terjadi di masa lalunya? Nah, kok sampai dia timbul konflik dalam batinnya dia. Nah, kita gali dari alam bawah sadarnya. Karena kan peristiwa masa lalu itu akan menetap di alam bawah sadar kita. Nah, gas kita adalah membangunkan yang dari alam bawah sadar itu menjadi ke alam sadar yang bisa diceritakan kepada kita, ya. Konselor mampu menganalisa keterkaitan masa kini dan masa lalu konseli yang telah menyebabkan ketakutan atau kecemasan. Loh, misalnya, kok anakku kok takut sama kecoa ya? Kenapa ya? Oh, jangan kita mikirnya gini. Atau kita sebagai para konselor gini, walah, sama kecoa takut. Wah, cemen ah. Nah, enggak. Pasti kenapa sih anak ini takut terhadap kecoa? Pasti terjadi sesuatu di masa lalunya, ya kan? Atau bisa jadi kenapa orang ini saat ini bipolar? Bisa jadi di masa lalunya dia terjadi sesuatu yang menyebabkan masa kininya dia menjadi bipolar, ya. Jadi kita menggali masa lalunya. Nah, kemudian teknik yang kedua kita menggunakan behavioral atau perilaku. Itu tokohnya ada Bandura, Skinner. Konselor bersifat aktif dan menjadi pelatih membantu konseli dalam belajar atau berlatih perilaku yang lebih efektif. Biasanya behavior ini kita gunakan ketika si konseli ini misalnya kayak fobia, kemudian dia mengalami kalau obsesif kompulsif, dia melakukan perilaku yang diulang-ulang gitu, itu obsesif kompulsif. Itu biasanya kita menggunakan ada tekniknya itu behavior. Jadi kita pengen merubah perilaku dari yang sebenarnya tidak efektif menjadi yang lebih efektif gitu ya. Kemudian mampu membuat konseli itu rileks menghadapi ketakutan misalnya. Ya dengan relaksasi, banyak sekali teknik-teknik nanti di behavior itu caranya seperti apa, nanti mungkin di pertemuan yang lebih mendalam lagi ya. Oke. Nah, client center, itu tokohnya Carl Rogers, itu konselor menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli dapat mengekspor semua permasalahannya. Sebenarnya semua teknik harus bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli dapat mengekspor permasalahannya, ya. Kemudian pusat perhatiannya pada pengalaman yang dirasakan masa kini. Kalau tadi
psikoanalisa itu masa lalu dihubungkan dengan masa kini, tapi kalau client center itu pengalaman yang dirasakan masa kini aja. Kita tidak menggali masa lalunya, ya. Kemudian kuncinya itu kita bisa mendengarkan, memantulkan, menjelaskan, dan hadir penuh bersama konseling, ya. Jadi ketika kita konseling, jangan sekali-kali badan kita, fisik kita ada di depan konseling, tapi jiwa kita tidak ada di situ, nggak akan berhasil. Ketika badan kita ada di depan konseling, jiwa kita pun harus ada dalam raga kita, ya. Jangan terus mikir kayak, waduh, iki wong iki cerita rak barbari, wah anakku PR-nya masih banyak ki, waduh aku belum belanja nih, wah aku tugasku kantor masih banyak nih, nggak bisa. Jadi kita harus hadir sepenuhnya di depan konseling, ya. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah Gestalt. Nah, konselor membantu konseli mengalami kembali sesuatu yang belum terselesaikan atau mengungkapkan pengalaman traumatisnya. Ya, kita membantu nih menggali traumatis apa yang terjadi. Ya, misalnya ada kasus seorang anak yang tidak mau dekat dengan orang tuanya, tidak mau ngomong dengan orang tuanya. Kita harus mampu menggali trauma-trauma apa yang pernah terjadi pada si anak ini, sehingga si anak ini tidak mau ngomong dengan si orang tuanya. Ya, pusat perhatiannya membantu konseling menyadari yang benar. Nah, caranya kalau Gestalt itu hampir mirip-mirip dengan psikoanalisa, ya, menggali pengalaman-pengalaman penyebab traumanya itu apa. Misalnya tuh kita seperti ini, kursi kosong kalau Gestalt itu. Jadi si konseling ini, misal dalam ruangan tertutup, ya, sekali lagi kita konseling berada dalam ruangan tertutup, ya. Nah, disediakan kursi kosong, anak ini sudah suruh ngapain, maksudnya dia suruh mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, suruh cerita sendiri. Kita hanya memperhatikan, ya. Itu kursi kosong. Atau kita kalau memang kita ahli bisa menafsirkan mimpi, suruh cerita, oh orang ini mimpi apa ya, konse ini mimpinya apa, kita catat. Kemudian kita tafsirkan apa arti dari mimpinya itu apa. Tapi untuk bisa menjadi tafsir mimpi itu tidak sekali ketemu, oh kayak artinya gitu. Tidak bisa. Kita harus cermat. Kita harus bisa menganalisa mimpinya itu apa supaya kita bisa menafsirkan mimpinya, ya. Dan itu juga perlu latihan beberapa kali, nggak bisa langsung sekali 2 kali langsung bisa jadi tafsir mimpi. Wah, emangnya dukun gitu kan, ya. Kita bukan dukun, ya. Sekali lagi kita para konselor, ya. Kemudian etika konseling. Etika konseling itu apa sih, gitu ya? Etika konseling yang pertama, menggunakan segala kemampuan untuk membantu konseling. Sekali lagi saya bilang, ketika Anda memutuskan menjadi para konselor, berarti Anda harus full, harus dengan tulus hati, harus benar-benar mampu meluangkan kemampuan waktu Anda untuk membantu proses konseling ini. Ya, segala kemampuan kita kerahkan, ya, setulus hati kita membantu. Nah, kemudian menjaga kerahasiaan konseling sangat penting. Karena apa? Terkadang umat ini atau orang nggak mau datang konseling, takutnya gini, moh nanti aku cerita sama kamu, nanti masalahku mau ceritakan dengan yang lain. Nggak, aku malu. Ya, makanya kita harus bisa menjaga kerahasiaan konseling. Privacy sangat penting, ya, sangat penting sekali dalam konseling. Jangan sekali-kali ketika ada konseli datang ke kita menceritakan masalah si konseli itu dengan orang lain. Terus kalau dengan satu tim gimana dong? Gitu. Oke, kan kita harus evaluasi ya dalam satu tim. Saya membiasakan ketika dalam satu tim, kita misalnya membahas nih, oh kemarin aku ada loh konseli yang datang nih, masalahnya seperti ini. Kita tidak menyebut namanya siapa, rumahnya di mana, ya, kita pakai inisial. Dan kita hanya menceritakan garis besarnya saja kepada tim kita, ya.
Soalnya takutnya kan bisa jadi tim kita ini ada yang lupa malah cerita sama orang lain. Ya, berarti kita nggak bisa menjaga kerahasiaan dong. Yang mengetahui secara persis permasalahan si konseling hanya si konselor yang menghadapi itu juga. Bukan timnya harus tahu. Oh, tapi kan saya ada satu tim nih. Jadi satu tim harus tahu dong permasalahannya apa. Tidak. Yang diceritakan hanya garis besarnya. Tidak boleh menyebut namanya si konselingnya siapa, alamannya di mana, tanggal lahirnya. Wah, itu tidak. Itu rahasia si konselor sendiri. Ya, benar-benar harus dijaga. Supaya apa? Supaya trust, menimbulkan trust. Nanti kalau boleh kayak diomong-omong kayak ya aku nggak mau cerita. Ini kan sama. Sebenarnya kita kan peran kita sebagai para konselor ini kan sama dengan Romo. Ketika ada umat ngaku dosa kan nggak mungkin kan ya Romonya itu cerita ke orang lain. Ini toh si A kayak ngaku dosanya ini. Si B itu toh ngaku dosanya ini. Kan tidak kan. Sama kita sebagai konselor kita juga harus berperan sebagai Romo. Ketika ada orang ngaku dosa kita nggak ceritakan ke siapapun ya. Oke, itu kode etik konseling. Kemudian inform consent. Sebaiknya setiap kita mau konseling datang itu kita membuat inform consent, yaitu kayak nama itu boleh misalnya nama panggilan saja, terus nggak usah detail sekali. Kemudian dia tanda tangan bahwa dia menyatakan dia mau melakukan proses konseling misalnya di gereja Bapak Ibu, di paroki Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada kayak inform consent itu ada persetujuan antara si konseling bahwa dia mau melakukan konseling ya. Kemudian etika yang selanjutnya. Waktu maksimal kita konseling itu 1,5 jam. Jangan lebih. Sebenarnya idealnya adalah 1 sampai 1,5 jam. Kenapa nggak boleh lebih? Karena kalau sudah lebih dari 1,5 jam, biasanya nanti bicaranya itu kemana-mana, nggak fokus lagi. Ya. Kemudian yang penting lagi, jangan melakukan kontak fisik dengan konseling kita. Misalnya dia menangis ya, wah dia sampai sampai mesekan. Kalau orang Jawa nggak tahu bahasa Indonesia ini apa, saya susah deh menemukan mesekan itu apa gitu ya, sampai susah napas atau pokoknya dia benar-benar nangis. Kita tidak disarankan untuk misalnya menepuk-nepuk, tenang, atau kita memegang tangannya, tidak disarankan ya. Lah kan nanti biar tenang Mbak, nanti kan biar tenang Bu, terkadang kita mikirnya kayak gitu. Tidak, hati-hati apalagi kalau nanti konselingnya itu lawan jenis. Ya nanti bisa terjadi transference dong ya. Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang tidak diizinkan. Kalau sebenarnya dalam psikologi itu kita menyentuh konseling itu kontak fisik tidak boleh. Ya. Jadi diingat-ingat nanti misal pun dia nangis, sudah kita diam saja, kita dengarkan, biarkan dia menangis sampai lelah atau bagaimana gitu ya. Kita cuma misalnya kita sediakan aja tisu. Bukan terus kita ngelapi air matanya. Enggak. Kita tidak melakukan kontak fisik apapun terhadap konseling kita. Terutama lawan jenis. Terus berarti kalau sejenis boleh dong? Sebaiknya tidak. Tidak juga dilakukan. Ya, oke. Kemudian relasi konselor dan konseling. Relasi persahabatan dalam konseling informal. Maksudnya tuh kita misalnya dengan sahabat kita. Jadi enggak terlalu resmi. Kita tetap harus bersahabat. Kemudian relasi yang terbatas, intensitas waktu. Kalau konseling formal waktunya kan terbatas ya. Saya tadi bilang ya 1 sampai maksimal 1 sampai 1,5 jam. Tidak boleh lebih ya. Terkadang konseling itu kalau cerita itu enggak mau dipenggah. Bisa jadi kalau dibiarkan bisa 2 jam, 3 jam Bapak Ibu mau nungguin. Apa enggak pantatnya capek, ya kan? Apa enggak pinggangnya capek, apa enggak boyokan nanti, ya kan? Terus nanti ceritanya kemana-mana. Bisa jadi nanti malah Bapak Ibu ikut cerita permasalahan Bapak Ibu. Nah itu salah, ya. Tidak dibenarkan. Makanya benar-benar dibatasi waktunya, ya. Hati-hati transferan. Kebutuhan diri kita digantungi atau tergantung atau pikiran sesat untuk menggunakan kelemahan dan rahasia hidupnya. Terkadang,
aku sudah tahu nih kertune si konseliku nih. Wah, berarti nek dia macam-macam tak keluarkan kartu asnya. Itu pikiran sesat kita tuh, hati-hati. Karena kan orang konseli datang ke kita berarti kita tahu dong, misalnya kayak aib-aibnya dia, kesalahan, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, kita kan tahu semua kartunya. Itu tidak boleh kita gunakan untuk menekan dia, atau kita tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Kemudian kebutuhan ketergantungan konseli dengan konselor. Nah, terkadang kan konseli dikit-dikit, Mbak, aku kok begini ya Mbak, aduh Mbak, aku kok tiba-tiba nangis ya Mbak, aku harus bagaimana ya Mbak? Itu kan ketergantungan. Ya, hati-hati, kita tidak boleh membuat si konseli ini tergantung dengan kita. Takutnya kalau ternyata kita itu nanti mau pindah, misalnya kita jadi para konselor menangani konseli ini, terus kita ternyata suami kita atau istri kita pindah kota, terus konseli ini ditinggal pada dia sudah ketergantungan dengan kita, masalahnya nggak akan selesai. Ya, malah kasihan dengan si konseli ini, gitu kan. Jadi kita tidak boleh menimbulkan ketergantungan antara konseli dengan konselornya. Kemudian transferan yang perlu diwaspadai yang ketiga, menyadari tidak semua kasus bisa kita tangani. Kita tetap butuh orang lain untuk membantu kita, ya. Kalau memang kita nggak bisa menyelesaikan permasalahannya, ya sudah kita sampaikan saja, atau kita minta pendapat atau kita rujuk ke orang lain, ya, gitu ya. Jadi kita bukan dewa di sini, ya. Kita jangan ngerasa sok pinter sendiri. Kalau nggak bisa menangani ya jangan nangis-nangis. Aduh, aku kok nggak bisa. Ini pernah saya alami waktu dulu saya awal-awal jadi psikolog gitu ya. Ketika ada klien nggak datang, saya nggak bisa nangani, saya sampai nggak bisa tidur, nggak mau makan, gitu, sedih banget, gitu, baper banget. Itu salah. Padahal setelah berjalannya waktu saya sadar, oh ternyata itu salah ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali jadi para konselor juga ada kepikiran gitu ya. Waduh yo, aduh masa kayak kepikiran terus malah nanti nggak ngurusin keluarganya. Itu juga salah ya. Kemudian pembuatan jejaring dan rujukan. Pembuatan jejaring menyerahkan, saya buka dulu semua ya. Membuat jejaring itu penting. Artinya adalah kita itu mengumpulkan ya, atau kita mencari info. Ketika nanti kita nggak bisa handle masalah si klien ini, kita mau kirim kemana ya? Kita mau rujuk ke mana ya? Kan kita sebelum merujuk kita harus punya jejaring dong. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita nggak bisa nangani, kita kirim misalnya ke rumah sakit, tapi kita nggak punya koneksi, kita nggak kenal dengan dia, atau kita kirim ke misalnya ke pengacara A, kita ke pengacara B, ke psikolog A, atau ke ahli ekonomi A, ekonomi B, tapi kita nggak punya linknya, kita nggak kenal. Bingung sih dikirimi lagi iki sopo, masalahnya opo. Terus reti aku soko sopo, kayak gitu loh. Kayak kita butuh membuat jejaring, ya. Kita butuh membuat jejaring. Nah, setelah ada jejaringnya, oh oke, ketika nanti dari paroki nggak bisa misalnya, oh ternyata di Kevikepan ada nih, oke, berarti kita harus menjalin hubungan baik dong dengan para konselor di Kevikepan. Kita ngomong, Pak, Bu, ini aku nggak bisa handle nih di paroki, boleh nggak aku kirim ke Kevikepan, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk membuat jejaring itu supaya kita juga dikenal, kita harus bikin promosi juga ya. Kalau dulu saya di Emo Center itu mempromosikan bahwa adanya Emo Center, kita melakukan misalnya kayak kita ngadain seminar misalnya, terus kita menginfokan kemana, kita mengadakan kegiatan apa supaya orang tahu siapa atau ada apa sih, oh ternyata ada ya kelompok para konselor di paroki gitu ya. Itulah yang pembuatan jejaring itu seperti itu. Kemudian setelah ada kita merujukan. Ketika kita tidak mampu menghandle, sekali lagi boleh kita kirim ke konselor yang lain. Ya, tujuannya apa? Supaya layanan konseling berjalan lebih baik. Ya, alasan merujuk, kenapa kita harus ngerujuk gitu ya? Soal waktu mungkin kita waktunya sangat terbatas. Oh ternyata aku nggak bisa ya, ternyata pekerjaanku saat ini benar-benar padat nih. Aduh aku pengen bantu tapi nggak bisa, aku nggak punya waktu luang banyak. Jadi aku kirim siapa yang punya waktu luang, yang bisa mendengarkan lebih jelas gitu ya.
Kemudian kesediaan, bisa jadi ketika ada konseling datang, kita tuh kadang, aduh, padahal kita kan nggak boleh milih, sebenarnya kita nggak boleh milih, tapi terkadang kita sendiri tuh, aduh kok aku nggak nyaman ya dengan konseling ini ya. Kita boleh loh ngirim, ya. Kayak saya pernah dikirimi gitu, ada konseling datang, saya dikirimi dari Romo. Tapi ternyata saya nggak nyaman dengan si konseling ini. Makanya saya saya mengirim, saya merujuk ke konselor yang lain. Karena saya tidak nyaman menghadapi dia. Itu boleh. Tapi kita harus ngomong dulu dengan rekan konselor kita yang akan kita beri si konseling kita ini. Ya, jadi kita harus ngomong dulu. Aku nggak bisa handle karena aku ngerasa nggak nyaman. Orangnya seperti ini, aku nggak bisa nih, tolong dibantu ya. Kita ngomong dulu ya. Kemudian, oh keterampilanku nggak bisa nih, oh pengetahuanku nggak bisa nih. Misalnya konseling datang mau membahas tentang gono gini. Lah kalau misalnya datang ke saya psikolog, pasti saya nggak ngerti kan ya. Keterampilan saya nggak mampu untuk mengurus gono gini, ngitungnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, saya nggak tahu. Maka saya akan kirim ke bagian hukum, tim lain yang bagian hukum, gitu ya. Kemudian bisa jadi tingkat hubungan tuh maksudnya kalau itu saudara kita sendiri, terkadang kan nggak enak ya kita mau nasihati saudara sendiri itu agak susah. Ya kan ada ya kemarin hari apa itu ya, bahwa Nabi itu tidak didengar di daerahnya sendiri. Ada ya di dalam minggu ini sepertinya ada ya Romo Ivan ya, itu ya, bacaan itu. Terkadang kita mau ngomong dengan, saudara kita sendiri tuh nggak enak. Makanya, nanti daripada lebih subjektif nih, aku kirim saja nih ke para konselor yang lain supaya hasilnya lebih, objektif. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian kesehatan fisik, misalnya kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit, diusahakan tidak menerima proses konseling, ya. Nanti hasilnya nggak maksimal kalau kita sakit, nah ya kan, misalnya sakit gigi, mau dengerin orang lagi marah-marah, lagi banyak masalah, malah kita terpancing emosi, ya. Jadi benar-benar keadaan sehat ketika kita melakukan konseling. Lokasi konseling, kalau ternyata konselingnya nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa ketemu kita, maunya dia datang kemana yang jauh kita nggak memungkinkan, ya kita bisa merujuk. Oke, saya mungkin Bapak atau Ibu bisa konseling dengan teman saya yang rumahnya lebih dekat dengan tujuan yang Bapak Ibu mau. Jadi ada pembicaraan seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah ini apa ya? Membuat jejaring sudah, membuat rujukan sudah. Berarti sudah semua sepertinya ya materi yang saya berikan. Ini ada sepenggal kegiatan yang sudah saya pernah lakukan. Kayak ini ada nih ya, kayak menikah beda agama di sini. Ini adalah salah satu promosi dari Emo Center. Ya, kita melakukan promosinya misalnya seperti ini. Itu bisa jadi nanti Bapak Ibu melakukan hal seperti ini di parokinya untuk memperkenalkan, oh ternyata ada layanan konseling nih di parokinya. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih pemaparan saya.